Soal tes perangkat desa Oktober 2022 bagian 2. Soal nomor 11. Terdiri atas apa sajakah anggaran pendapatan dan belanja desa? A. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. B. Piutang, belanja, dan pembiayaan desa. C. Pendapatan, pengeluaran, aktiva lancar. D. Pegawai, barang atau jasa, modal. E. Pendapatan, hutang, modal. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas A. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Soal nomor 12. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Meliputi tahap apa sajakah pembangunan desa itu? A. Penganggaran, pertanggungjawaban administrasi. B. Kekeluargaan, kegotong royongan, dan keuangan. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. D. Kewajiban, pengawasan, dan pertanggungjawaban. E. Pengelolaan, pendapatan, dan belanja desa. Jawaban yang betul adalah C. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Soal nomor 13. Untuk jangka waktu berapa tahun RPJM desa disusun? A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. RPJM desa disusun untuk jangka waktu E. 6 tahun. 14. Prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penelitian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi kecuali A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar. B. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. C. Pengurangan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. D. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. E. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Jawaban yang benar adalah C. Kecuali pengurangan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Soal nomor 15. Bertujuan apakah kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? A. Meningkatkan keberagaman masyarakat desa yang didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat. B. Mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. C. Mempermudah mendapatkan alokasi anggaran dari desa yang bekerja sama. D. Meningkatkan jumlah penduduk. E. Mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan tujuan B. Mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Soal nomor 16. Salah satu asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah rekognisi. Yang dimaksud dengan rekognisi adalah A. Pengambilan keputusan. B. Pengorganisasian masyarakat desa. C. Pengakuan terhadap hak asal-usul.
D. Pengambilan kebijakan. E. Pengambilan ijazah. Salah satu asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah rekognisi. Rekognisi adalah C. Pengakuan terhadap hak asal usul. 17. Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa disebut dengan A. Pemberdayaan, B. Substraksi, C. Kemandirian, D. Dinamika, E. Subsidiaritas. Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa disebut dengan E. Subsidiaritas. 18. Nagari adalah sebuah desa adat di daerah mana? A. Sumatera Utara, B. Aceh, C. Lampung, D. Minangkabau, E. Maluku. Nagari adalah sebutan desa adat di daerah D. Minangkabau. 19. Gampong adalah sebutan desa adat di daerah mana? A. Sumatera Utara, B. Aceh, C. Lampung, D. Minangkabau, E. Maluku. Gampong adalah sebutan desa adat di daerah B. Aceh. 20. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu kecuali A. Terganggunya kerukunan antar warga, B. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik, C. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, D. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender. E. Tidak ada jawaban yang benar. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu kecuali E. Tidak ada jawaban yang benar.